pekerjaannya ialah tukang roti, tukang buat roti. Jadi dia ambil telur, dia baca istighfar, ambil telur astagfirullah, ambil mentega astagfirullah, diaduk astagfirullah. Setiap kegiatan-kegiatan yang dia lakukan dia selalu membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya Imam Ahmad bertanya kepada orang itu, saya mau tanya kepada Anda, sejak kapan Anda melakukan hal yang seperti ini? Setiap Anda melakukan sesuatu Anda beristighfar. Apakah kata orang itu, ini saya sudah lakukan sejak kira-kira 30 tahun yang lalu. Lalu apa yang Anda dapatkan dengan istighfar yang Anda baca setiap hari, setiap apa yang Anda lakukan? Kata orang itu, alhamdulillah, hampir seluruh hajat-hajat saya itu telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saya minta, alhamdulillah, hampir semuanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Kecuali satu. Iya, kecuali satu. Apa itu? Kata orang itu, saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar ahli hadis yang bernama Imam Ahmad ibnu Hambal. Lantas Imam Ahmad menangis terseduh-seduh, memeluk orang itu. Apa kata beliau? Berkat dengan istighfarmu itulah yang membawa saya ke sini. Sayalah Imam Ahmad ibnu Hambal. Menangis orang itu, Pak. Coba bayangkan. Berkat istighfar yang dia baca, tadinya hanya satu hajatnya belum terkabulkan, sekarang semua sudah terkabulkan. Itulah keistimewaan istighfar, Bapak. Jadi mungkin bapak-bapak, bapak ibu punya hajat, ya, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Apalagi Pak sekarang, Pak, kalau kita lihat bencana musibah di mana-mana, banjir baru-baru kan terjadi di mana itu banjir besar? Di mana? Ya, di NTT, ya. Tsunami di mana? Di mana? Malang, ya, Palu, Aceh, ya. Banjir, kebakaran, gempa bumi di Mamuju, ya kan? Sekarang banyak, Pak, terjadi bencana musibah di mana-mana, Pak, ya. Akan tetapi ada jaminan Allah dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang membaca istighfar tidak akan diazab oleh Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, Allah tidak akan mengazab mereka, kata Allah, orang-orang kafir, wa anta fihim, jika engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum wa hum yastaghfirun ketika mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Inilah, Pak, perbanyak istighfar, Pak. Insyaallah bencana musibah mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca Allah hindarkan kita. Masih ingat dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam? Itu kan Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus itu memberitahukan kepada kaumnya akan datang satu azab yang besar, dalam waktu 40 hari. Begitu hari ke-37 tidak ada tanda-tanda, 38 tidak ada tanda-tanda, hari 39 tidak ada tanda-tanda. Pergilah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Begitu kaum Nabi Yunus ditinggalkan, di hari ke-40 umat Nabi Yunus itu sadar, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tidak jadi diazab oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, memberikan garansi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum jika mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain dikatakan orang yang beristighfar itu, ketika kamu beristighfar Allah turunkan hujan, Allah berikan buah-buahan, Allah berikan keturunan. Jadi bagi bapak-bapak bapak ibu yang sudah berkeluarga, mungkin belum dikaruniai seorang zuriat, seorang anak, maka perbanyak istighfar, ya. Kemudian Allah memberikan rezeki, ya. Karena kenapa? Terkadang rezeki itu mau datang kepada kita, akan tetapi terhalang oleh dosa-dosa kita, maka perbanyak istighfar. Nah, kapankah waktu terbaik kita beristighfar? Ini dalam Al-Quran dijelaskan. 24 jam kita bagus beristighfar, akan tapi ada waktu yang istimewa
yang paling istimewa kita beristighfar, yaitu dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Di waktu sahur itulah yang terbaik kita beristighfar. Waktu sahur itu kapan? Kira-kira setengah jam sebelum azan subuh. Itu yang terbaik, Pak. Azan subuh jam berapa sekarang? 4.50. Kalau 4.50 azan subuh, berarti kalau setengah jam sebelumnya berapa itu? 4.20 ya? Berarti dari 4.20 sampai 4.50 itulah waktu yang terbaik kita beristighfar kepada Allah. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Istighfar seperti apa yang kita baca? Ya terserah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, mau yang lebih pendek boleh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mau yang panjang, kalau mau yang lebih afdal, sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Cuma ya agak panjang bacaannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal? Ya, kalau enggak hafal itu bisa yang pendek-pendek. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau yang lebih pendek boleh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mau yang lebih pendek masih boleh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mau yang lebih pendek boleh. Astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau yang lebih pendek apa? Astaga. Oh, tidak ada artinya itu astaga. Astaga, 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 astaga. Biar 1000 kali astaga, tidak ada artinya itu. Yang paling pendek itu astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang mana benar? Astagfirullah, astagfirullahu. Ini hati-hati nih. Itu Al-Quran, Pak, lain baris, lain arti. Astagfirullah atau astagfirullahu? Astagfirullahu atau astagfirullah? Mana yang betul? Ha atau hu? Hah? Hu atau ha? Huha. Tidak masalah ya, huha, astagfirullah, huha. Jadi astagfirullah dengan astagfirullah artinya beda, Pak. Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau astagfirullahu, Allah mohon ampun kepada saya. Ya, kita mau tobat justru tambah dosa. Jadi yang benar astagfirullah, ha, astagfirullahal azim. Jangan astaga ya, astaga naga, tidak ada artinya itu. Ya. Jadi bagaimana cara bacanya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Anda boleh membaca dalam keadaan duduk, berdiri atau baring. Misalkan begitu masuk waktu sahur atau 30 menit sekira-kira sebelum azan subuh, Anda baring, tidak bisa bangun, tidak apa-apa. Baring saja sambil beristighfar. Astagfirullahalazim. Ataukah Anda sudah sahur, Anda duduk-duduk, baca astagfirullahalazim. Jadi Pak, manfaatkan ini Pak. Waktu sahur itu sangat-sangat berharga. Waktu sahur itu Pak, nggak usah cerita dulu, ya, nggak usah cerita-cerita, nggak usah ya banyak aktivitas yang lain. Fokus istighfar. Itulah amalan terbaik di waktu sahur Pak. Itu dalam Al-Quran Allah jelaskan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu Pak insya Allah akan lancar Pak, ya, karena terkadang rezeki akan datang kepada kita terhalang oleh dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Saya ingin mengajak jamaah sekalian sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim semuanya. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah.